Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu KPPS dimanapun berada, pada video kali ini saya jelaskan teknis pengisian model C hasil PPWP dalam pemilu 2024. Sebelum ke pembahasan ya, pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar supaya memotivasi saya dalam pembuatan konten video di channel ini. Bapak Ibu KPPS yang saya hormati, pada video sebelumnya saya simulasikan untuk penggunaan aplikasi Serekap dalam pengambilan foto model C hasil PPWP, dan alhamdulillah untuk hasilnya cukup bagus karena menampilkan hasil warna hijau, tidak ada notifikasi warna merah. Itu artinya dalam pengisian model C hasil PPWP benar dan tulisannya terbaca oleh aplikasi Serekap. Dan untuk video kali ini saya jelaskan teknis pengisian model C hasil PPWP dalam pemilu 2024. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, nah ini adalah tampilan kertas ataupun halaman model C hasil PPWP pada halaman 1 dari 3 halaman. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada kodenya yaitu 101 karena masih halaman 1 dari 3. Dan di sini ada untuk pengisiannya yaitu pada hari ini. Nah, titik-titik ini bisa diisi harinya dan tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Nah, di sini untuk pengisiannya tulisan kapital dengan tulisan huruf ya. Dan selanjutnya di bawahnya ada provinsi, bisa ditulis provinsinya apa, kabupaten kotanya apa, kecamatannya apa, kelurahannya apa, dan di sini nomor TPS berapa. Nah, ini saya sampel TPS 7. Dan selanjutnya di sini ada panduan lagi untuk mengisi titik-titik yang di sini ya, waktu. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca perhitungan jenis serta jumlah dokumen dan peralatan penghutang, memeriksa dan menandatangani suara-suara yang akan digunakan oleh pemilih dimulai pada pukul berapa. Nah, di sini misalkan standarisasinya adalah 07.00 sampai. Nah, ini sesuai real kenyataan yang Bapak Ibu laksanakan di TPS ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat untuk pengisian selanjutnya di sini di poin Romawi 1 yaitu data pemilih dan pengguna hak pilih. Nah, di sini meliputi 2 poin ya Bapak Ibu ya. Yang A adalah data pemilih, yang B adalah pengguna hak pilih. Nah, untuk pengisian yang pertama yaitu A data pemilih, di sini adalah jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yaitu DPT. Nah, terdapat dalam model A kabupaten kota daftar pemilih. Nah, ini pengisian ini berasal dari DPT suatu tempat TPS tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ditentukan oleh kabupaten kota pada saat bulan Juni 2023 kemarin. Nah, ini masing-masing TPS sudah ada DPT-nya masing-masing. Nah, ini sebagai sampel untuk TPS 7 ini jumlah DPT-nya adalah 271, meliputi laki-laki 132 dan perempuan 139. Dan di sini dipastikan untuk penulisannya adalah penulisan standar sehingga supaya aplikasi Serekap ini bisa kebaca ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya yang ke B yaitu pengguna hak pilih. Nah, ini pengguna hak pilih artinya yang pertama pengisiannya adalah jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap ataupun DPT. Nah, ini jumlah pemilih yang datang ke TPS untuk memilih dari hasil DPT. Nah, ini semuanya yang datang ke TPS tersebut untuk memilih dari DPT yaitu 247, meliputi laki-lakinya adalah 123 dan perempuan adalah 124. Dan dipastikan untuk pengisiannya standar tulisannya supaya bisa dibaca oleh aplikasi Serekap.
Dan selanjutnya di poin kedua yaitu jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan. Nah, ini sebagai sampel dari TPS tersebut ada DPTB ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 1 yaitu di perempuan, sehingga di sini diisi 1. Dan dipastikan untuk pengisian 1 ini di bagian kanan ya Bapak Ibu ya, karena di sini dari 3 kotak-kotak masing-masing kolom ini mempunyai arti. Misalkan yang pertama adalah ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini karena 1 ditaruh di bawah, di samping kanan maksudnya, karena dimasuk ke satuan. Sebagai contoh halnya seperti ini, yaitu 1 karena satuan. Dan diingatkan jika ada kotak yang tidak bermakna, di situ ditulis huruf silang. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya yang ketiga, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Nah, ini sebagai contoh di TPS ini tidak ada pemilih khusus, jadi diganti silang-silang semua. Dan sehingga di poin 4 jumlah pengguna hak pilih meliputi penjumlahan dari poin 1, 2, dan 3, yaitu totalnya adalah 248 dari penjumlahan laki-laki dan perempuan, yaitu 123 dan 125. Dan diingatkan ya, ini adalah pengguna hak pilih yang memilih di TPS tersebut, dan di situ ini termasuk adalah suara sah dan tidak sah, yaitu 248. Bisa Bapak Ibu lihat, ini harus sama dengan perolehan perhitungan suara di halaman 2 dan 3. Bisa Bapak Ibu lihat. Nah, di sini untuk perolehan suara sah dari paslon 1 35, 275, paslon 3 108, dan selanjutnya suara tidak sah adalah 30, sehingga mendapatkan totalnya 248. Ini harus sama seperti yang di poin ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di poin ini itu harus sama. Nah, ini pas sama, ketemunya pas karena dipastikan harus sama. Dan jika tidak sesuai, nanti secara otomatis oleh aplikasi Serekap di situ ada notifikasi warna merah ya Bapak Ibu, karena pengisiannya salah. Nah, ini sebagai sampel untuk tutorial sebelumnya saya simulasikan untuk pengambilan foto di aplikasi Serekap. Kebetulan dari hasil ini yang saya tulis ini warna hijau, jadi pas sesuai dan tidak perlu revisi. Nah, jika ada tulisan yang tidak bisa kebaca oleh aplikasi Serekap, di situ ada notifikasi warna merah, dan di situ pun bisa diedit sehingga menjadi warna kuning. Dan selanjutnya next di sini untuk poin Romawi 2 yaitu data pengguna surat suara. Bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama yaitu jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Nah, diingatkan ini adalah surat suara yang diterima KPPS dari KPU kabupaten. Jadi semua total yang diterima, intinya seperti itu. Yaitu sebagai sampel di sini diterima di TPS tersebut, yaitu totalnya adalah 276. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya. Dan diingatkan untuk penulisannya harus standar supaya bisa kebaca oleh aplikasi Serekap. Dan selanjutnya yang kedua, jumlah surat suara yang digunakan. Nah, ini artinya pemilih yang memilih di TPS tersebut totalnya berapa. Nah, ini 248, ini sama aja di sini ya, pengguna hak pilih yang digunakan. Terus selanjutnya 3, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Nah, ini artinya ketika pemilih diberikan surat suara oleh KPPS dan ternyata ingin mencoblos, ingin menuju ke bilik suara tersebut rusak. Nah, terus dikembalikan lagi oleh panitia. Nah, ini bisa diisi di sini jika ada. Nah, di sini sebagai sampel tidak ada, jadi dibuatkan tulisan silang. Dan selanjutnya yang ke poin 4 yaitu jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa suara-suara cadangan. Nah, ini selisihnya ya dari total KPPS diterima dari
kabupaten kota surat suara dan dikurangi oleh surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga mendapatkan selisih 28. Nah, ini yang tidak digunakan. Dan selanjutnya di poin Romawi 3 yaitu data pemilih disabilitas. Nah, jika di sini sebagai sampel tidak ada, disilang. Oke, next, selanjutnya di halaman yang kedua Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini model hasil BPWP halaman 2 dari 3. Nah, ini menjadi kode 102. Masih sama, provinsi ditulis apa, kabupatennya apa, kecamatannya apa, kelurahannya desa apa, dan nomor TPS-nya di sebagai sampel 7. Dan selanjutnya ini adalah pengisian data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, dan di sini untuk pengisiannya seperti ini. Dan selanjutnya jika sisa kolom-kolomnya diganti menjadi huruf Z seperti ini ya, zigzag Z. Dan di sini totalnya dari yang ini pastikan tulisannya standar. Ini sebagai sampel 35. Dan selanjutnya ini dipindah di sini menjadi jumlah surat suara yang sah yaitu 35. Dan diingatkan ini mempunyai arti ini adalah ratusan, terus ini puluhan, dan ini satuan. Karena ini 35 masuknya 3-nya adalah puluhan, taruhnya di tengah, dan satuannya ada 5, dan yang ratusannya disilang karena maknanya tidak ada. Dan di bawahnya kalau maknanya tidak ada diganti 0, di bawahnya dilingkarin 0, ini 3, ini 5, dan di sini ditulis huruf kapital untuk nominal ini. Dan selanjutnya ini sama aja penyalinan dari sini. Dan dipastikan Bapak Ibu ya, ini pengisian tulisannya wajib standar dan ini mengikuti tulisan kalkulator supaya bisa terbaca oleh aplikasi Serekap. Dan selanjutnya di sini di poin yang kelima Romawi yaitu data suara sah dan suara tidak sah. Nah, ini penjumlahan ya dari uh, 35, 75 dan 108 menjadi ini yaitu 218. Dan selanjutnya di sini yang ke poin B yaitu jumlah suara tidak sah. Nah, ini yang surat suara yang rusak ya. Ini seperti ini. Terus ini jika kosong di Z, ini penyalian 30 dari sini pastikan tulisannya standar, dan di sini tulisan kalkulator. Nah, karena 30 mempunyai arti puluhan dan nolnya adalah satuan di sini, dan di sini tulis 30. Dan selanjutnya di poin C jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah. Nah, ini ditulis kapitalnya di sini huruf kapital. Dan selanjutnya di sini penjumlahan semuanya yang digunakan surat suaranya itu sah dan tidak sahnya adalah 248. Jadi penjumlahan dari 218 sama 30. Nah, kira-kira seperti ini. Dan di sini masih sama, yaitu ditetapkan di mana, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa sesuai tulisan standar. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Dan dipastikan untuk penulisannya standar supaya bisa kebaca oleh aplikasi Serekap. Semoga video ini bermanfaat.